Di part sebelumnya, setelah MC datang mengacau di sebuah gereja Dewi Cahaya, seseorang keluar dari dalam gereja. Dia berkata, "Apa kalian ingin menyaksikan sebuah keajaiban? Bersiaplah untuk membayar harganya." Dengan mengangkat tongkatnya, Yang Mulia Paus berkata, "Wahai Dewi Cahaya, dengarkan doa hamba." Dan seketika itu cahaya kuning bersinar keluar dari tongkatnya. Dan seketika itu juga muncul sebuah portal, dan Dewi Cahaya pun keluar dari dalam portal itu. Dengan munculnya Dewi Cahaya membuat para warga menjadi berkeringat ketakutan. Mereka pun langsung bersujud. Setelah Dewi Cahaya keluar dari portal, dia bertanya kepada Paus, "Kenapa kau memanggilku?" Paus lalu menjawab, "Para pemberontak bodoh ini ingin mengkhianati Anda. Mereka bahkan menyerang anggota gereja. Dan pemuda ini adalah pemimpin mereka." Mendengar itu, Dewi Cahaya lalu berkata, "Wahai pemuda yang kehilangan jalannya, kenapa kau mengabaikan kepercayaanmu?" MC dengan santainya menjawab, "Para pengikut memberikan takwa mereka kepadamu, dan seharusnya kau memberikan sesuatu kepada mereka. Hubungan yang menguntungkan dapat terjadi hanya dengan itu." Tapi gereja sekarang sedang dalam kekacauan dengan merajalelanya korupsi dan melakukan suap. Merekalah yang harus bertanggung jawab atas jual beli organ, penipuan orang, dan menyebabkan banyak perbuatan jahat. Omongan MC itu membuat suster dan juga Paus mukanya menjadi berkeringat. MC lalu melanjutkan, "Sebagai dewa yang disembah banyak orang, apakah ini caramu mengatur bawahanmu?" Tiba-tiba Paus dengan emosinya berkata, "Lancang! Berani-beraninya kau tidak menghormati Dewi Langit. Para pengkhianat, apakah kalian tidak akan membuktikan kesetiaan kalian kepada Dewi? Bunuh biadab itu!" Para warga yang diprovokasi oleh Paus, adrenalin mereka pun terpacu. Salah satu dari mereka berkata, "Semua ini untuk menebus dosa kita. Maafkan kita. Aku harap kau akan menerima pengampunan dari Dewi Cahaya." Sistem tiba-tiba keluar dan berkata, "Sepertinya niat baik Anda tidak disambut baik dengan mereka." MC hanya menghembuskan nafas dan berkata, "Inilah kenapa aku tidak menyukai kepercayaan monoistik. Mereka terlalu berlebihan atas mana yang benar dan mana yang salah." Tidak menjawab satu pengikut untuk waktu yang lama dapat meruntuhkan takwa mereka. Tidak heran kepercayaan Dewi Langit kalian belum menyebar luas. Para warga yang sudah muak mendengar perkataan MC, mereka sudah tidak sabar ingin membunuh MC. Namun tiba-tiba patung Dewi Cahaya terjatuh dari tempatnya dan membuat kepulan debu hingga membuat para masyarakat menjadi terbatuk. Mereka bertanya-tanya, "Apa yang terjadi? Lihat di sana." Ternyata itu adalah King Tian yang baru datang di tempat itu. Dia berkata, "Beraninya kalian menindas tuan kami di belakangku di saat aku tidak ada." Dengan wajah gelap dan mata merahnya, King Tian berkata, "Tidak akan kumaafkan kalian." MC yang melihat King Tian yang baru datang dan sudah salah paham, dia berkata, "Oh, aku tidak ditindas, jadi tenanglah." King Tian berkata lagi, "Dewi Cahaya sialan, sebelumnya aku merasakan kehadiranmu, tapi sayangnya kau lari." Dewi Cahaya yang mendengar perkataan King Tian menjadi tersentak dan terkejut. Dan seketika itu juga King Tian melompat ke arah Dewi Cahaya. Dia berkata, "Kali ini aku ingin melihat kemana kau akan lari." Sembari mengarahkan pukulannya kepada Dewi Cahaya,
Dewi Cahaya yang melihat sebuah pukulan mengarah kepadanya dengan sikap dia pun menghindar. Namun belum sempat menghindar jauh, tiba-tiba bak, wajahnya dihantam oleh kaki King Tian. Dan boom, tendangan King Tian menghantam wajah Dewi Cahaya hingga membuatnya melesat jauh menabrak tanah. Suster dan para warga yang melihat kejadian itu, mereka pun menjadi sangat terkejut dan berkeringat di wajahnya. Berbeda dengan MC yang menepuk jidat sembari berkata kenapa dia melakukan dengan kekerasan. MC yang mencoba mendekati tempat Dewi Cahaya tersungkur, sistem tiba-tiba berkata sebenarnya menggunakan metode ini lebih efektif dalam menurunkan ketakwaan mereka. MC menjawab, aku tidak ingin menghancurkan ketakwaan mereka, aku hanya ingin membuat Dewi itu melakukan sesuatu yang baik. King Tian dengan wajah polosnya yang melihat MC mendekat kepadanya, dia berkata, Tuan, saya telah menangkapnya. Dan dijawab, ya, kau sangat hebat. Dewi Cahaya dengan wajah yang sudah babak belur, dia berkata, apa kau adalah Dao Surgawi? Aku tidak pernah mengikuti aksi pemberontakan, kenapa kau mengincarku? MC lalu menjawab, aku tidak pernah mengincarmu. Aku hanya berharap kau dapat lebih peduli dan baik dengan para pengikutmu. Mereka bisa meninggalkan semuanya untuk ketakwaan mereka, tapi sebagai gantinya mereka hanya mendapatkan kemiskinan dan penghinaan. Kau sebagai dewa yang mereka percayai hanya menerima ketakwaan mereka tanpa memberikan balasan. Ini tidak terlihat meyakinkan. Dewi Cahaya lalu bertanya, apa kau datang kemari hanya untuk mengatakan itu? King Tian yang mendengar perkataan Dewi Cahaya, dia mendorong kepala Dewi Cahaya ke bawah dan berkata, tunjukkan rasa hormatmu kepada Tuan. MC lalu berkata kepada Dewi Cahaya, bagaimana jika membuat kesepakatan denganku? Aku akan membiarkanmu berdakwah dan aku akan membantumu menyebarluaskan namamu. Mendengar itu, Dewi Cahaya bertanya, lalu apa harganya? Mendengar itu, MC tersenyum dan berkata, aku sangat menyukai kepintaranmu. Harganya adalah mendengarkan suara pengikutmu dengan baik dan menguatkan gerejamu serta menyingkirkan mereka yang berpengaruh buruk akan gerejamu. Dewi Cahaya yang kebingungan bertanya, apakah hanya itu? Dan dijawab oleh MC, ya hanya itu. Sistem muncul dan berkata, saya pikir Anda akan menentang kepercayaan ini. MC menjawab, meminta seseorang menyerah akan kepercayaan mereka terdengar tidak masuk akal. Lebih baik aku mengendalikan sumber kepercayaan mereka langsung dan membuat pemimpinnya memberikan contoh yang baik, yang mana berarti kau akan memperluas kepercayaanmu di bawah pengawasanku dan menjadi kepercayaan baik yang melayani banyak orang. Apa kau setuju? Tanya MC kepada Dewi Cahaya. Dewi Cahaya yang tangannya masih dipegangi oleh King Tian, dia menjawab, haha, apakah aku punya pilihan untuk menolak? MC yang sembari melirik para penduduk yang sedang melihati mereka, dia berkata, aku senang kau bersedia bekerja sama, tapi lebih baik jika tetap merahasiakan ini dan tidak memberitahukan siapapun. Setelah itu, MC menjentikan jarinya dan tring. Para masyarakat yang berada di sekitar, mereka tiba-tiba merasa ngantuk dan seketika mereka tertidur pulas di tempat. Paus yang melihat kejadian itu dengan wajah kebingungan, dia berkata, apakah mereka semua tertidur? Dan tiba-tiba MC muncul di belakang mereka dan berkata, halo kalian berdua, kalian juga harus membayar semua perbuatan kalian.
Paus dan susternya yang kebingungan dan ketakutan, mereka terbata-bata tidak bisa berkata-kata. Dan mataku, kata suster itu yang matanya telah dicabut dari kepalanya oleh MC. MC berkata, mata ini bukan milikmu. MC lalu menoleh kepada Dewi Cahaya dan berkata, melakukan jual beli organ, lihatlah betapa baiknya anggota gerejamu. Mendengar itu, Dewi Cahaya menjawab, ini adalah pilihan yang dibuat oleh para pengikutku. Mereka mungkin menganggapnya sebagai cara untuk mengekspresikan ketakwaannya kepadaku. Mendengar jawaban dari Dewi Cahaya, MC mendekatkan badannya dan berkata, pelanggaran ini dilakukan atas sepengetahuanmu dan kau masih meminta para korban untuk merenungkan kesalahan mereka. Kau bahkan lebih sombong daripada Dao Surgawi sendiri. Alasan kenapa kepercayaan Dewi Langitmu membusuk adalah karena seorang sepertimu hanya peduli dengan angka pengikut dan tidak mempertimbangkan kebutuhan mereka. MC sembari memegang pundak Dewi Cahaya, dia melanjutkan perkataannya, karena kau sudah memilih untuk bekerja denganku, kita harus melakukan perubahan. Tapi jangan khawatir, kepercayaan Dewi Langit ini akan lebih bersinar daripada sebelumnya. Namun, sebelum itu, bukankah kau harus mengembalikan semua jiwa yang kau rampas ke neraka? Mendengar perkataan MC, Dewi Cahaya badannya menjadi bergetar. Scene berpindah di kediaman pramusaji yang sebelumnya ada di rumah bordir. Tiba-tiba seorang anak berkata, kakak, aku pulang. Si adik yang bernama Peter ini, dia berkata, aku baru saja mendapatkan koin emas. Dengan ini kita bisa bertahan hidup. Wanita pramusaji itu seketika langsung berlari ke arah adiknya dan memeluknya. Dia berkata, yang terpenting adalah kamu selamat. Tadi ada pelanggan yang menemuiku karenamu. Si adik yang kebingungan, dia bertanya, pelanggan, apa maksudmu kakak? Peter yang melihati wajah kakaknya, dia berkata lagi, kakak, matamu. Si kakak yang terkejut berkata, mataku kembali. Peter, aku bisa melihatmu. Hebat, kakak. Seketika itu wanita pramusaji itu menggenggam tangan adiknya dan berkata, terima kasih Dewi Cahaya. MC dan Dewi Cahaya yang sedang mengintip dari luar kediaman wanita pramusaji. Dia berkata, kau lihat perbuatan sekecil ini dapat memuaskan pengikutmu. Membantu pengikutmu adalah tugas dari seorang dewa. Dewi Cahaya pun hanya menjawab, aku mengerti. MC lalu berkata, ayo pergi ke neraka, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Scene berpindah di neraka, di mana ada Dewan Ghostbuster yang dibentuk oleh MC sedang membariskan para arwah-arwah yang sedang gentayangan. Di dalam sebuah persidangan di dalam neraka itu, ada seseorang yang berkata, semua yang telah mati harus dinilai oleh neraka. Di dalam bangunan itu ada Yao Ming Tian yang sedang menggebrak meja. Dia berkata, siapa mereka? Apa kejahatan yang telah mereka lakukan? Lepaskan kami dijebak oleh seseorang, kata Paus dari gereja Dewi Cahaya. Paus melanjutkan berkata, meskipun kami salah, kami seharusnya dihakimi oleh Dewi Cahaya. Siapa kau sebenarnya? Yao Ming Tian menjawab, semua yang telah meninggal di dunia ini harus masuk ke dalam neraka yang telah dibuat Dao Surgawi. Tidak ada yang bisa menentangnya. Biar kulihat jual beli manusia, organ, memperkosa wanita, menindas yang lemah. Apakah ada yang ingin kalian jelaskan atas kejahatan kalian?
Paus menjawab, "Tidak, kami tidak melakukan semua itu." Ming Tian lalu berkata, "Masih tidak ingin mengakui kesalahanmu? Aku mengerti, penjaga. Aku perintahkan agar mereka berdua." Belum selesai dengan ucapannya, tiba-tiba Yao Ming, si kembaran dari Yao Ming Tian, berkata, "Diletakkan dalam panci berisikan minyak panas dan goreng mereka selama ratusan kali." Dan akhirnya Paus dan susternya pun dibawa oleh para penjaga. Setelah penjaga itu pergi, Yao Ming Tian bertanya kepada kembarannya si Yao Ming, "Kenapa kau harus mengatakan putusan pengadilanku?" Dan dijawab, "Dao surgawi memintaku untuk membantumu." Dan mereka pun menjadi saling cuek-cuekan. Scene berlanjut ke beberapa menit kemudian, ada sebuah teriakan yang berkata, "Sadar akan tempatmu." Hanya pemimpin neraka saja yang dapat mengatakan putusan pengadilan. Yao Ming menjawab, "Benarkah? Kalau begitu biarkan aku saja yang melakukannya." Mereka beradu mulut sambil mengadu melon mereka juga. Yao Ming Tian lalu berkata, "Kau ingin memimpin neraka? Ukuranmu masih belum cukup." Yao Ming menjawab, "Ukuran apa? Apakah kau mengatakan lemak yang ada di depan dadamu itu?" Ketika mereka berdua sedang asik bertengkar, MC yang sudah datang sampai di neraka. Dia berkata, "Kalian berdua terlihat sangat akur." Mereka yang terkejut berkata, "Dao surgawi," dan langsung berlarian mendekap tangan MC. Sambil memeluk tangan MC, Yao Ming berkata, "Apakah Dao surgawi kemari untuk melihat hasil kepemimpinanku?" Yao Ming Tian yang merasa tidak terima, dia berkata, "Bukankah sudah jelas hanya aku yang bekerja keras?" Dewi Cahaya yang sebelumnya datang bersama MC dengan wajah jijiknya, dia berkata, "Jadi Dao surgawi itu orang yang seperti ini." MC yang baru tersadar mencoba menjauhkan Yao Ming Tian dan Yao Ming, lalu berkata, "Jangan membuat keributan. Aku tahu kalian berdua sudah bekerja dengan baik di neraka, tapi sekarang ada masalah serius yang perlu kalian tangani." MC berkata kepada Dewi Cahaya, "Bukankah ini waktunya mengembalikan jiwa yang kau ambil ke neraka?" Seketika itu Dewi Cahaya mengeluarkan sebuah cermin dimensi dan mengeluarkan para jiwa-jiwa yang telah dia ambil. Setelah melakukan itu, Dewi Cahaya berkata, "Apa kau sudah puas?" MC menjawab, "Kerjasama memang harus seperti ini." "Apakah di sini ada tempat beristirahat?" tanya MC. "Aku ingin menggunakan waktu ini untuk membahas pembentukan kembali kepercayaan Dewi Cahaya." Yao Ming Tian dan Yao Ming yang mendengar perkataan MC malah jadi berpikir keras. Menanggapi itu, King Tian mendekati MC dan berkata, "Master, asrama pekerja di neraka telah dibangun. Saya akan membawamu ke sana." King Tian pun menuntun MC dan juga Dewi Cahaya yang mengikuti dari belakang. Namun sebelum mereka memasuki ruangan, pundak Dewi Cahaya ditahan oleh Yao Ming Tian dan kembarannya. Mereka berkata, "Ikuti kami dulu." Seketika Dewi Cahaya menjadi berkeringat dingin. Berpindah di asrama neraka, ada perkataan yang berkata, "Kenapa Dewi Cahaya tidak mengikuti kita?" Ming Tian ingin membawanya istirahat. Dia akan membawanya kembali setelah beberapa saat, jawab MC. Sembari berjalan, King Tian berkata, "Master, ini adalah asrama pekerja." MC menanggapi, "Bukankah ini sedikit terlalu mewah?" Dengan wajah penuh maksud, King Tian menjawab, "Tapi ini memang asrama para pekerja neraka. Master belum menerima satupun perawatan spesial." MC yang kebingungan berkata, "Meningkatkan perawatan dasar para pekerja di neraka? Hah? Terdengar menarik. Oke, tunjukkan jalannya."
"Baik, Master," jawab King Tian. Setelah sampai di suatu ruangan, King Tian berkata, "Master, ini adalah ruangan yang telah disiapkan khusus untukmu." MC yang tercengang melihat ruangan itu berkata, "Jangan bilang jika semua kamar di neraka semewah ini." King Tian menjawab, "Tentu saja tidak, Master adalah pengecualian." MC menghela nafas dan berkata, "Aku tidak sering datang mengunjungi dunia bawah. Memberikan kamar seperti ini sama saja dengan membuang sumber daya." King Tian menjawab, "Ini salah Yao Ming Tian. Mereka yang mengambil keputusan ini." Yao Ming Tian sembari meletakkan tangannya di dada MC. Dia berkata, "Master harus mendisiplinkan mereka. Dan untuk menenangkan emosi Master, Master harus beristirahat dan menenangkan diri dengan baik. Karena itu, biarkan bawahan ini memberikan Master pijatan untuk menenangkan diri." Dengan wajah merah merona, Yao Ming Tian berkata, "Mari mulai dengan mulut Master." Wah, pijatan apa ini dari mulut? Dengan perlahan, Yao Ming Tian pun mulai mendekat ke tubuh MC. Dan dia mulai mendekatkan mulutnya kepada mulut MC. Namun tiba-tiba, prak! Ayah! King Tian didorong oleh MC. King Tian yang ditinggalkan di luar ruangan oleh MC. Dia pun mendobrak-dobrak pintu dan berkata, "Master, biarkan aku masuk. Aku sangat ahli memijat." Sistem tiba-tiba keluar dan berkata dia hanya ingin menunjukkan kesetiaannya. MC sembari menghela napas, dia berkata, "Aku tidak ingin dia menunjukkan dengan cara itu." Sembari membuka pakaiannya, MC melanjutkan perkataannya, "Andai saja mereka bisa berhenti bersikap terlalu formal. Sudahlah, aku ingin istirahat." Ketika MC sedang asik berendam di kamar mandi, dia melihat siliwat hitam dari luar ruangan. MC berkata, "Jika kau King Tian, pergilah dulu. Aku tidak ingin ada yang menggangguku." Namun, pintu tiba-tiba terbuka dan berkata, "Itu kau yang memintaku datang kemari. Apa yang ingin kau katakan?" Ternyata itu adalah Dewi Cahaya yang sudah menggunakan pakaian pelayan. MC yang kebingungan dengan keadaan mereka berdua pun hanya saling bertatap-tatapan tanpa kata-kata. Dewi Cahaya yang sudah tidak kuat menahan malu, dia berlari keluar sembari berkata, "Maaf, aku akan kembali lagi." Namun belum jauh berlari, tiba-tiba wajahnya terpentok di sebuah melon besar. Itu adalah Yao Ming Tian dan kembarannya. Yao Ming Tian dengan wajah marahnya dia berkata, "Siapa yang menyuruhmu keluar? Kembalilah dan tunggu Master." Dewi Cahaya yang ketakutan pun tidak bisa berkata-kata, tapi, Dao Surgawi, tapi. Dan akhirnya dia pun didorong kembali masuk ke dalam ruangan. Lagi-lagi MC yang melihat kejadian itu hanya menghela nafas. Kelihatannya Yao Ming Tian berulah lagi. "Terkadang aku tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Apa kau ingin mengatakan sesuatu?" tanya MC kepada Dewi Cahaya. Dewi Cahaya dengan wajah malu dan mulut yang terbata-bata, dia berkata, Kakak, apa kau perlu bantuan untuk memijat punggungmu?" MC menjawab, "Tidak perlu, duduk, mari kita bicara." Setelah Dewi Cahaya duduk, MC berkata lagi, "Ini topik yang sama dengan sebelumnya. Kau ingin memperluas ajaranmu di dunia manusia. Aku bisa membantumu. Tapi di waktu yang sama, kau harus memenuhi tugasmu dan menolong setiap penganutmu dengan semua kemampuanmu." Mendengar itu, Dewi Cahaya berkata, "Kau ingin menggunakan penganutku untuk menyebarkan cara pikirmu. Jangan harap."
Mendapat penolakan dari Dewi Cahaya, MC berkata lagi, "Kau bisa berpikir seperti itu, tapi aku pikir ini adalah pengetahuan dasar orang biasa. Dengan keadaan dunia saat ini, tidak mungkin semua orang bisa menerima edukasi. Jadi biarkan kepercayaan menjadi guru mereka, daripada membiarkan kepercayaan lain meluas. Kenapa kau tidak menemukan dewa yang bisa kau percayai untuk bekerja sama denganmu?" MC yang perhatiannya teralihkan oleh pakaian Dewi Cahaya, dia berkata, "Oh iya, apakah kau memilih baju ini?" Dewi Cahaya yang merasa malu, dia menjawab, "Mana mungkin aku memilihnya, ini karena dua bajingan itu." MC lalu menjawab, "Oh, jadi begitu, tapi itu sangat cocok denganmu." Dewi Cahaya yang tambah merasa malu pun hanya berkata, "Tidak." MC berkata lagi, "Sudah cukup untuk membantumu meningkatkan penganut, kau harus lebih banyak membuat keajaiban ilahi." Dewi Cahaya sembari melihat di tangannya sendiri, dia berkata, "Kekuatanku saat ini tidak cukup untuk menciptakan keajaiban ilahi dalam skala besar. Itulah kenapa kau memerlukan bantuanku," jawab MC kembali. Dewi Cahaya bertanya, "Bantuan seperti apa?" Mendengar itu, MC mengeluarkan sebuah bola cahaya dari dalam kepalanya. Dewi Cahaya yang terkejut melihat itu, dia berkata, bukankah ini cahaya kuning itu yang awalnya hanya sebuah bola kecil, kini berubah bentuk menjadi sebuah sehelai rambut bertambah banyak dan hingga memunculkan tangan dan kaki sampai akhirnya menjadi sebuah wujud yang disebut manifestasi surga." Apakah itu manifestasi surga dan apa yang akan dilakukan oleh sosok ini? Kita tunggu di part berikutnya.